kenapa saya kok nggak mikirin anak-anak, harus cerai gitu. Akhirnya saya mau nggak mau cerita kalau ada satu kejadian yang bikin Mawar susah untuk lupa. Memaafkan, iya maafin, tapi nggak bisa lupa gitu. Kayaknya untuk bisa baik-baik aja udah dicoba untuk baik-baik aja, tapi kebayang terus gitu. Itu yang Mawar tahan, itu betul-betul orang pertama dan pertama kalinya selama 9 tahun saya menikah dengan mantan itu, bercerita itu sama papa dan mama. Bener-bener di dalam kamarnya mama ngobrol bertiga. Mawar menangis, Steno Ricardo gugat hak asuh anak, Susi akan menjadi ibu sambung yang baik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Steno Ricardo ternyata mengajukan gugatan hak asuh anak usai bercerai dari Mawar Afi. Hal ini diakui Mawar Afi sangat mengejutkan untuk dirinya. Dalam Instagram story miliknya, Mawar Afi menuliskan harapannya saat ini. Dia tak menyangka Steno Ricardo kini justru ingin mengambil alih ketiga anaknya dan akan diasuh oleh Susi Latifah selanjutnya. Hari ini, Mawar Afi mengatakan kuasa hukumnya menghadiri sidang gugatan hak asuh anak yang dilayangkan oleh Steno Ricardo. Hari ini tim kuasa hukum saya hendak menghadiri panggilan mengenai gugatan hak asuh anak yang dilayangkan oleh papanya anak-anak, tulis Mawar Afi dilihat, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2022. Mawar Afi memohon doa. Dia berharap ketiga anaknya akan tetap bersama dengan dirinya. Saya memohon doanya agar proses berjalan lancar dan semoga diberikan hasil seadil-seadilnya, harapnya. Semoga anak-anak tetap berada di bawah pengasuhan dan perwalian saya sebagai ibu kandungnya. Mohon doanya semua, ucap Mawar Afi. Steno Ricardo saat ini sudah menikah lagi dengan mantan babysitter anak-anaknya. Saat cerai, Mawar Afi sempat mengungkapkan soal hak asuh anak mereka sudah membuat kesepakatan. Namun, setelah Mawar Afi bersuara soal dugaan perselingkuhan dan karangan selingkuh yang ditujukan kepada dirinya, Steno Ricardo justru mengajukan gugatan hak asuh anak. Mawar Afi sempat mengungkapkan adanya tekanan yang dia dapatkan saat diminta mengaku lakukan perselingkuhan demi memperlancar proses cerai. Dan saya diminta tanda tangan dengan ancaman dan paksaan bahwa saya akan kehilangan anak-anak, jelas Mawar dikutip dari Instastories-nya, Rabu tanggal 3 Maret tahun 2022. Begitupun dengan keterangan perselingkuhan di agenda cerai. Itu pure karangan Steno dan kuasa hukumnya, alasannya agar proses cerai cepat selesai. Karena kalau tidak ada masalah pelik gimana hakim bisa memutus cerai? Saya punya bukti kuat mengenai ini, sambungnya. Sementara itu, padahal semasa masih berumah tangga, Mawar Afi menggunakan seluruh tabungannya untuk hidup dengan Steno Ricardo. Perceraian antara Steno Ricardo dengan Misa Mawar alias Mawar Afi berbuntut panjang. Setelah Mawar Afi membongkar pernikahan Steno dengan mantan babysitternya, kini juara 2 Akademi Fantasi Indosiar ini membeberkan kondisi ekonomi mantan suaminya. Diakui Mawar kepada Denny Sumargo, Steno tak pernah memberikannya bagian dari pendapatannya. Steno baru membagi 2 pendapatannya setelah Mawar kehabisan tabungan. Diungkapkan Mawar Afi, dirinya tak mendapat sepersen pun dari penghasilan bisnis lapangan futsal Steno Ricardo. Ternyata penghasilan bisnis lapangan futsal Steno Ricardo diberikannya kepada ibunya. Bisnis lapangan futsalnya sudah jalan, tapi penghasilannya itu tidak diambil dia sepeser pun, ungkap Mawar Afi, dilansir YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Dia, Steno Ricardo, berikan ke mamanya, sambungnya. Dijelaskan Mawar Afi, Steno Ricardo kalau membiayai hidup sang ibu dan adiknya. Dia membiayai mamanya dan kedua adiknya, kata Mawar Afi. Diakui Mawar Afi, ia tak pernah sama sekali protes kepada Steno Ricardo atas hal itu. Saya tidak pernah protes selama pernikahan, jelasnya. Meski tak pernah protes, Mawar Afi mengatakan dirinya pernah kehabisan tabungan dan meminta uang penghasilan bisnis lapangan bisnis untuk membayar listrik. Tapi, pernah di masa saya kehabisan tabungan, saya bicara ke beliau, boleh nggak uang lapangan kita ambil sedikit aja buat bantu bayar listrik, cerita Mawar Afi. Bukannya memberi jawaban yang pasti,
Steno Ricardo malah mengatakan akan membicarakan hal itu terlebih dahulu kepada ibunya. Hingga akhirnya, uang bisnis penghasilan lapangan futsal itu dibagi dua Steno Ricardo untuk Mawar Afi dan sang ibu. Akhirnya dia bilang, "Oke, aku coba bicara sama mama." Akhirnya uang lapangan itu dibagi dua lah, jelas Mawar Afi. Mawar Afi mengaku tak menyesal dinikahi mantan suami, Steno Ricardo. Meskipun pada akhirnya, rumah tangga keduanya harus berakhir dengan perceraian. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu merasa semua sudah menjadi takdir. Hal ini disampaikan dalam YouTube curhat Bang Denny Sumargo. Kalau dibilang apakah saya menyesal menikah dengan beliau? Enggak kok. Enggak menyesal, karena ini kan memang jalan hidup saya, kata Mawar Afi. Mawar Afi beranggapan, dirinya dengan Steno Ricardo sebenarnya berjodoh. Akan tetapi, makna jodoh tersebut hanya bertahan selama sekitar 9 tahun pernikahan. Dia berjodoh dengan saya kok, cuma hanya jodoh mampir. Dengan segala masalah yang kami hadapi berdua, tetap aja banyak pelajaran yang didapat, tuturnya. Dalam kesempatan itu, Mawar Afi turut mengungkapkan awal mula berkenalan dengan Steno Ricardo. Ia menjelaskan, sempat salah melihat seseorang yang ternyata itu adalah sang mantan suami. Sampai temannya memperkenalkan Steno Ricardo dengan penyanyi Mawar Afi. Dulu itu nggak sengaja dikenalin, ngelihat profil picture-nya temen, kok lo kenal si ini, gitu. Ternyata salah lihat, mukanya mirip, kata teman aku, mau dikenalin nggak, terang Mawar Afi. Mulanya, tidak ada obrolan selama beberapa hari setelah keduanya memiliki kontak masing-masing. Udah masuk, nggak ada ngobrol dan dia profil picture-nya gelap gitu item doang. Terus dia, halo, gitu ya udah kenalan dan 2 bulan ngobrol belum pernah ketemu, tambahnya. Sampai setelah 2 bulan mengobrol, Steno Ricardo mengaku suka dengan Mawar Afi. Menurut Steno Ricardo, Mawar Afi sosok yang nyambung saat diajak mengobrol. Bahkan, ada alasan konyol di balik kisah asmara mereka berdua. Tiba-tiba dia ngomong pertama kali, "Saya takut soalnya saya suka sama kamu." Katanya enak diajak debat dan dia jatuh cinta gara-gara gue selalu bisa menebak, jelas Mawar Afi. Sejak saat itu, Steno Ricardo langsung semakin penasaran dengan penyanyi 36 tahun ini. "Kita mainan tebak-tebakan kata tapi pakai emoji, yang dia kirim selalu bisa gue tebak," ucap Mawar Afi. Jadi dia kalah mulu di situ dan menurut dia jarang dikalahin. Dari situ dia kayak penasaran, mesti lebih deket gitu, imbuhnya. Lanjut, Mawar Afi menuturkan kala itu ada 3 laki-laki lain yang mendekatinya. Ia sudah menegaskan pada ketiganya, termasuk Steno Ricardo, tak ingin berpacaran. Akan tetapi, sang penyanyi justru menjatuhkan pilihan pada sang mantan suami. Meski menurut Mawar Afi, posisi Steno Ricardo sebetulnya kalah dengan laki-laki lain. Akhirnya dia yang berani paling maju duluan, padahal dia itu kalau soal finance baru merintis. Ada beberapa kriteria orang pengin punya suami yang mapan, seiman, ungkap Mawar Afi. Namun Steno Ricardo ternyata mampu menunjukkan keseriusannya dan mengambil hati keluarga. Yang jadi mantan suami ini karena dia paling ngelihatin keseriusan, itu dasarnya. Langsung ngomong ke orang tua, tahu kalau kunci yang harus dipegang kakakku dulu, lanjutnya. Mawar Afi menambahkan, gaya bicara sang mantan suami sangat sopan dan lembut. Kelebihan mantan suamiku memang kalau dia bertutur kata itu santun, tandas Mawar Afi. Lembut cara bicaranya, apalagi kakakku yang cewek agak detail sama cara bicara orang. Begitu ngobrol sama kakakku itu, dia langsung oke, dan ngomong sama papa mama, pungkasnya. Bagaimana pendapat Anda? Berkomentar yang bijak ya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar yang bijak ya.